Udah ini ya. Udah. Ya, Bapak mulai. Selamat siang anak-anak. Sambil menunggu temanmu, kita langsung saja. Pagi, Pak. Ya, Ruth. Ya, duduk manis, dibuka videonya sebentar. Buka videonya, ayo. Mana Tom? Temanmu Tom? Renaldi mana? Anu Pak, katanya masih makan nih Pak. Oh, baru nol. Oke, mulai ya. Melanjutkan materi yang kemarin tentang berpikir secara komputerisasi. Ya. Aduh, bentar, Bapak tutup pintunya. Ya, berpikir secara komputerisasi maksudnya kita ya apapun yang kita lakukan, permasalahan apapun yang kita mau pecahkan, kita mau berpikir secara logika, berpikir secara komputerisasi. Ya. Semua pemikiran kita itu ada pertanyaan besar. Bisa nggak dikomputerkan? Nah, ya, bisa nggak dimasukkan ke dalam komputer? Bisa nggak masalah itu dipecahkan atau dipilah-pilah di dalam komputerisasi? Nah, kita mau membuat impuls itu letupan-letupan kecil supaya kita bisa sedikit belajar bagaimana sebuah masalah itu bisa komputerisasi. Bisa atau tidak itu yang pertama, ya. Dan bagaimana caranya supaya masalah itu bisa dikomputerkan atau dikomputerisasi? Ya, kita harus mengetahui masalah itu dulu. Kira-kira menurut garis besarnya bisa apa enggak? Ya. Gimana caranya? Seperti kemarin, dikomposisi, cari polanya, kemudian kita abstrak atau apalagi kemarin. Ya. Pertama dikomposisikan. Sebuah masalah dikomposisikan. Apa kemarin dikomposisikan? Dipilah-pilah, dipecah-pecah. Ya, dipecah-pecah. Masalah yang begitu besar kita pecah-pecah menjadi kecil-kecil supaya gampang pemahamannya dan gampang untuk mengatasinya. Ya, seperti itu. Pertama dipecah-pecah dulu. Kemudian yang kedua, berikutnya yang kita pelajari hari ini adalah pengenalan pola. Maksudnya dari pengenalan pola ini terhubung dengan masalah itu yang sudah kita diskomposisi lagi. Ya, apa tadi kemarin? Dekomposisi. Aduh, bahasanya kok lupa Bapak ini. Dekomposisi. Ya, dari dipecah-pecah itu kita atur polanya, aturannya, alurnya, polanya. Nah, ya, jadi misalkan kita ketemu dengan pola-pola yang sama, supaya mengerti tahu ya pola-pola itu apa. Pola itu aturan-aturan yang biasanya dilakukan. Ya, secara struktur, misal kita membuat sebuah rumah, kira-kira ada apanya? Kalau kita menggambar rumah, berbentuk rumah, pasti ada pertama apa? Kerangka, Pak. Dasarnya, Kerangkanya. alasnya. Terus? Dasarnya, alasnya. Alasannya, Pak. Ya. Garis besarnya dulu. Rumah itu ada apanya dulu? Kalau bentuk, oh ini loh rumah. Loh, kamu tahu dari ada mana pintu, itu sebuah jendela, atap. Ya. Ada pintu, jendela, atap.
rumah, ada pintu, jendela, atap. Nah, itu bentuknya sebuah rumah. Pasti itu pikiran kita, oh itu rumah. Kalau orang itu mengatakan, itu loh kok yang ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, ada dindingnya. Nah, berarti mengarahnya ke adalah sebuah rumah. Nah, ya. Contoh lagi, misal itu loh yang ada rodanya, ada banyak jendelanya, itu yang panjang sekali, orang bisa masuk di sana banyak sekali. Bis. Bapak ngomong Bus. apa? Nah. Bis. Bis, lo kok tahu dari mana lo bis? Nebak Pak. Ya, Nebak Pak. nah, ya kan kita bisa tahu pola-polanya. Itu loh yang ada pikirannya. Satu, dua, ada yang besar, ada yang kecil. Isinya cuma sedikit, gitu ya. Naiknya bisa naik turun, itu kalau terbang. Apa? Kitirannya dua, besar dan kecil. Terbangnya gini, naik turun. Mendaratnya nggak kayak, tapi begini mendaratnya. Helikopter apa? Kapal terbang. Apa? Hah? Kapal terbang. Kapal terbang? Apa pesawat itu baling-balingnya? Paling bambu. Kayaknya Doraemon. Tak duduk lo, Frank. Apa? Helikopter. Sebuah pesawat. Pesawat apa? Helikopter. Apa? Tom? Helikopter. Helikopter. Anda? Helikopter. Kan baling-balingnya beda itu depan dan belakang. Iya apa enggak? Nah, yang Bapak kasih contoh itu adalah pola-pola yang biasa dilakukan atau biasa nampak yang seperti kita lihat, ya. Jadi pola-pola itulah, alur-alurnya itu loh, ya. Jadi kita sudah tahu dasarnya. Kalau ada orang bercerita tebak-tebakan, polanya sama, mengarah ke arah masalah itu. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana dengan mengenali sebuah pola-pola? Ya, yang pertama coba dibawa bukunya. Mana ini? Jadi mengenali sebuah pola atau aluran atau pattern kalau bahasa Inggrisnya alur ya. Ya, jadi ini dari cara berpikir yang salah satu dari yang kita mau bicarakan tadi, materinya salah satunya adalah pengenalan pola. Pola apa? Ya, pola masalah itu, ya. Pola-polanya supaya apa? Supaya dipersempit. Nah, ya. Misalkan punya pola-pola yang sama dijadikan satu, itu dipakai atau enggak dibuang. Nah, itu ya, mempersempit. Jadi semua pola-pola, misalkan pola-pola yang sama biasanya dijadikan satu, ya. Pola-pola atau alur-alur yang sama dijadikan satu, kemudian kita pakai atau enggak, atau kita buang. Tapi kebanyakan kita buang karena punya pola yang sama. Jadi bukan semua pola dihapus, enggak. Jadi ambil satu saja. Misalkan dari sebuah masalah itu ada pola yang sama. Jadi yang dihapus yang berapa? Diambil satu, yang ini lainnya ini dibuang. Mengerti ya? Bukan pola yang sama terus diambil terus dibuang. Lah ini mana? Nah, jadi selain kemarin yang dikomposisi, dipecah-pecah, dari pecah-pecahan itu dipola, diatur, disamakan mana yang polanya sama, alurnya sama, gambarnya sama, kemudian diambil satu, lainnya dibuang. Nah, ya, supaya masalah itu semakin kecil dan gampang untuk selesaikan masalahnya. Seperti itu anak-anak. Jadi jangan berpikir
kok rumit ya supaya masuk di dalam komputer. Enggak. Cara berpikir kita itu sama persis seperti apa yang kita bisa pikirkan, ya. Asal jangan abstrak loh ya. Nggak bisa ya. Tapi pola berpikir kita itu bisa dikomputerkan, ya, logika kita. Kenapa? Jadi mengarahnya kemana sih Pak ini Pak? Ya, mengarahnya adalah kita berbahasa komputer, itu cara kerjanya. Jadi supaya kita mengarahkan komputerisasi itu supaya kita berpikir berbahasa komputer supaya masuk di dalam komputer. Nah, itu caranya. Nah, gimana salah satu caranya supaya sebuah masalah itu bisa dimasukkan ke dalam komputer? Ya, kita harus membahasakan masalah itu ke dalam komputer. Gimana caranya pemesanan? Ya, ini yang kita pelajari. Di komposisi, mengenal pola-polanya, kemudian di abstrak. Abstrak itu dibuang-buang ya, yang nggak perlu. Sama juga. Nanti baru pemahaman di dalam bahasa pemrograman, nah, baru bisa masukkan ke dalam komputer. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu mengenali pola. Pola itu apa sih? Siapa yang tanya dulu? Bapak berhenti, stop. Apa? Ada yang tanya? Ada yang nggak ngerti? Tanya, oh yang nggak ngerti, wes. Ada yang bertanya? Jam berapa, Ki? Pak. Pak. Dari Mana? rumah makan. Dari rumah makan. Lihat waktunya kalau belajar. Ada yang mau bertanya? Ada enggak? Ada? Loh, kok diem aja? Coba buka bukunya itu yang kita bicarakan halaman 73. Buku cetak. Ya, kita belajar dari buku cetak biar gampang. Jadi pemahamannya yang C itu ya, pengenalan pola. Contohnya di situ saat kita membuat rumah, ya kita berpola. Oh, pola sederhana di situ ya. Sebuah rumah bentuknya sama, tapi polanya sama. Jadi rumahnya macam-macam tapi polanya sama. Polanya apa? Ya ada pintu, ada atap, ada jendela. Itu pola ya. Walaupun berbeda-beda bentuknya, dinding nanti jadi rumahnya berbeda. Tapi kan polanya sama. Ada pintu, jendela, dinding, atap. Polanya itu saja. Dan ini nanti hasilnya berbeda ya nggak ada masalah. Tapi kan polanya sudah ketahuan ya. Jadi ada pintu, ada dinding, ada jendela, ada atap. Oh, sudah itu sudah dikatakan sebuah rumah. Beda bentuknya Pak, ya sama aja itu rumah. Ya. Biarpun nanti itu tingkat berapa tetap aja dikatakan sebuah rumah. Oke? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, di situ contoh. Nih ya, contoh ya halaman 74. Kira-kira membuat kue. Nah, itu contohnya. Yang ditanyakan di situ adalah polanya sama, ya. Bahannya dari apa?
kuenya bentuknya apa, bahannya dari mana. Nah, ya, misalkan kue-kue tar, kan macam-macam kue tar, tapi pola bentuknya bahan-bahannya pasti sama, ya, dasarnya sama bentuknya, ya. Pasti ada kue, ada tepungnya, ada apa lagi gitu ya, yang sering-sering buat kue. Bahan-bahan yang dibutuhkan pasti sama. Walaupun nanti kuenya jadinya seperti apa kan berbeda-beda. Tapi bahan baku yang dipakai adalah sama. Ya. Ada cetakannya. Ya. Pasti pakai telur. Gitu. Jadi polanya seperti itu. Jadi pola-pola yang sama menghasilkan belum tentu sama, ya. Walaupun nanti ada rumah, seperti tadi rumah bentuknya berbeda-beda tapi punya pola yang sama. Seperti yang kita bicarakan tadi, rumah ya ada pintu, jendela dan seterusnya, ya. Tidak ada pertanyaan anak-anak? Jadi ada dua, dikomposisi, dipecah-pecah permasalahan itu, kemudian kita lihat pola-polanya ada yang sama atau tidak. Kalau sama berarti dijadikan satu atau dibuang lainnya, ya. Diambil satu tapi lainnya dibuang, ya. Kita persempit aturannya supaya tidak terlalu melebar-lebar. Jadi, tapi fokusnya tetap satu. Jadinya sebuah rumah. Contoh, gitu ya. Oke. Soal yang seperti aktivitas 43. Ya. Contoh di buku. Angka. Bisa lihat ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik-titik. Berikutnya nilainya 7, berapa? 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Nah, itu punya pola sendiri-sendiri. Gak mungkin itu nanti isinya bukan 7, ya. Jadi berarti kalian baru bisa mengukur polanya seperti itu. Pasti 7 karena urutan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, terus 12. 12. Kalian tahu polanya karena apa? Kok bisa nilainya 12? Ditambah 2. Apa? Ditambah 2 atau kelipatan? Wah, itu polanya. Jadi tahu polanya. Oh, kelipatan 2 ini. Nah, itu polanya. Ya. Nomor 1 itu polanya adalah nilainya berurutan. Urut, ya. C. 5, 10, 15, 20, 25, terus 30. 30. Polanya apa? Kelipatan 5 atau ditambah 5. Mengerti ya? Jadi polanya adalah kelipatan 5 atau bertambah 5. Dan seterusnya. Ya. Nah, untuk soal-soal berikutnya itu Bapak rubah nomor 3. B itu salah itu ya. Yang 3B itu salah. Yang betul yang Bapak gambar sendiri di GC. Itu diterusno sampai berapa, Pak? Perbaiki. Diterusno sampai berapa, Pak? Satu saja seperti yang di atasnya itu. Kira-kira bentuknya seperti apa? Ya. Ada pertanyaan? Sing pola-pola itu berarti mek diterusno satu angka mbek satu huruf itu. Pola-pola itu berarti mek diterusno satu angka. Satu saja. Ini namanya psikotes anak-anak. Ini diambil dari psikotes soal. Jadi enggak kalau mau lebih rumit lagi nanti Bapak carikan namanya psikotes tentang gambar pola. Wah, itu puyeng kalian nanti. Hanya penggambar pola tuh. Aturannya seperti apa? Gambar saja. Bapak tidak lulus mengenali nilai berurutan. Nah, tidak lulus Bapak.
psikotes berurutan. Angka-angka yang katanya sedikit ngawur, tapi itu sudah ada polanya, aturan-aturannya. Nah, untuk mengetahui polanya itu yang lebih sulit. Nah, itu. Ini tes saja. Ya. Jadi berpikir pola, aturan, alur, nah, itu yang penting. Jadi alurnya masalah itu seperti apa? Itu yang harusnya kita pelajari. Ya. Untuk membuat trik-trik ya, letupan-letupan pikiran untuk yang melihat pola-pola, ya belajarnya seperti ini, gambar. Nah, semakin kita mengerti pola-pola yang kita pelajari, nanti dalam sebuah pemecahan masalah kita berpikir gampang. Oh, polanya seperti ini, Pak. Iya, nanti bisa seperti itu. Ya, sedikit-sedikit saja dulu ya. Nah, nanti mengarahnya ke bahasa pemrograman. Ya. Ini jadi dalam sebuah masalah itu pasti ada pemecahan dan dipecah-pecah. Polanya seperti apa? Ada beberapa bagian pola-pola yang ya seperti ini yang kita pelajari. Ada beberapa bagian yang dihapus atau dihilangkan. Ya, nanti namanya abstraksi, dihapus. Ya. Ada pertanyaan? Nana? Berapa kok? Sama Eko? Eko nggak pernah kelihatan, mana ya? Kemana nak Ini rusak, Pak. Hah? Ini rusak. HP-nya rusak Pak Eko. Ini rusak. HP-nya rusak, Pak Eko. HP-nya rusak. Kamu kasih lah. Lah tugas SBK ya gak ngumpul loh Pak. Tugas SBK ya gak ngumpul loh, Pak. Kenapa nggak bilang datang sekolah kan enak? Nggak apa-apa. Nggak punya HP kok. Ya datang aja ke sekolah. Mojok di sana belajar dewi. Ada punya HP rusak. Ada pertanyaan anak-anak? Sudah ngerti kah? Kalau di soal itu hanya contoh pemecahan aja ya. Berpikir pola itu seperti soal itu loh. Tapi untuk penerapannya ya tidak seperti itu. Ya, permasalahan pemecahan masalah itu tidak seperti ya, mengerjakan soal itu enggak. Tapi bagaimana kita berpikir untuk menilai sebuah masalah. Polanya seperti apa? Contoh ini misalkan ya, itu loh kok masalah itu kok tetap aja misalkan ya ada masalah yang sama. Pasti punya pola-pola jalan keluar yang sama. Masalah itu jalannya seperti ini, ya terapkan saja, ya. Nggak perlu cari jalan lain, misalkan seperti itu. Kalau mau cari jalan lain, ya cari pola lagi, ya, cari pola lagi, terus seperti itu sampai menemukan jalan yang lain. Banyak jalan menuju Roma katanya di bahasa seperti itu. Tapi cari pola-pola yang efektif, ya. Bagaimana mencarinya? Yaitu tadi, cari pola-pola yang sama, sudah dibuang saja, ambil satu saja. Itu anak-anak, ya. Untuk tugasnya, ya kita bermain gambar. Ya. Bukan kita mengerjakan pola itu seperti ini loh, enggak. Seperti yang di soal gambar-gambar, enggak. Kita mau belajar menilai sebuah masalah dengan pola-pola yang sama. Polanya nanti misalkan ada jarum. Kalau jarum jam kan sama itu. Tapi mutarnya sama ke kanan, ya, mutarnya ke kanan. Tetapi kan beda itu polanya, detik, jam, dan menit. Polanya berbeda. Gitu ya.
Bisa mengerti? Nah, kok bisa begitu Pak? Kok itu lambat ya kita jamnya? Kalau sudah misalkan menitnya 1 putaran, berarti yang pendek 1 strip. Wah, itu menilai sebuah pola. Detiknya ya 1 putaran berarti 1 putaran yang 1 strip yang panjang. Nah, polanya seperti itu. Berapa itu Pak ukur-ukurannya? Ya gigi-giginya dicari sendiri, hitungnya. Begitu. Menilai jam contoh itu ya. Detik 1 putaran berarti 1 strip untuk menit. Betul kah? Bener nggak, Nana? 1 putaran untuk menit 60 detik. berarti 1 strip untuk yang pendek juga. Stripnya kan beda per jam. Mengarah angka maksudnya. Oke, bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan lagi? Pak? Kerjaannya kapan, Pak? Kenapa? Kerjaannya kapan? Kenapa? Kerjaannya kapan? Beliau ngerjakan ya sekarang, tak gampang itu. Itu soal-soal gampang. Kamu merem loh iso. Merem masih iso delok soalnya, Pak. Bisa apa enggak kok? Menem masih iso delok. Kesan dulu soalnya Pak nih gitu. Maksudnya. Kesan delok soalnya Pak gitu. Oke, nanti itu Bapak tambahi lagi. Sedikit saja, nanti Bapak kasih tambahan yang banyak. Bapak ambil di psikotes. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan mengerjakan anak-anak. Kalau ada pertanyaan tidak sempat diutarakan di Meet, ya Bapak tunggu di grup WA-nya. Oke, selamat mengerjakan. Kalau tidak, kita tutup pertemuan hari ini. Tidak ada? Oke, selamat mengerjakan. Boleh ditinggal kelasnya. Nanti kita tutup jam setengah 12 kurang 10 menit. Bapak minta kalian hadir lagi. Kita tutup bersama-sama. Oke? Keluar dan masuk harus sopan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bapak tunggu di sini saja. Bapak meet-nya masih on. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Masih, Pak. Ya. Sudah. Masih Pak. Sudah. Makasih. Ya. Yakin. Yakin. Minggu depan Bapak kasih tambahan soalnya. Membayangkan saja, ya. Belajar membayangkan. Gampang pertanyaannya Bapak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Minggu depan, poinnya yang kita bicarakan adalah abstraksi. Kalau kita angkat 70. Yo ya benar, abstraksi. Oke, kita tutup saja. Kalau tidak ada pertanyaan, gampang-gampang ya. Minggu depan Bapak tambahi soalnya tentang itu. Membayangkan saja. Ya, sedikit bermain game. Oke, kita tutup hari ini. Mbak Fani nih yang nggak pernah kelihatan. Mbak Fani, buka Mbak Fani. Mbak Fani. Revani. Iya, Pak. Aku apa? Revani. Oh alah. Iya, Pak. Aku apa, Pak? Revani. Oh alah. Ya ampun, Pak. Teman-teman, mari kita Revani. berdoa.
Dibuka. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir ini. Berkatilah Pak Ter yang bisa mengajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Mbak Fani, minggu depan lagi ya. Terima kasih, Selamat selamat siang, Pak. istirahat anak-anak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Makasih Pak, siang Pak. Jaga kesehatan Pak. Makasih, Pak. Siang Pak. Ya. Iya Pak, ini tadi Bismillah, makan Mame. Iya Pak, ini tadi makan aja Pak. Ya. Udah Pak.